Senin malam, PSSI lakukan siaran langsung soal latihan timnas untuk menghadapi Palestina. Meskipun banyak yang komentar minta spill pemain, spill anulah, spill inilah, tapi kami justru salfok dengan jersey training timnas. Bukan soal modelnya sih, tapi tulisan di jersey training. Ya, ini sejarah baru di PSSI, di mana ada sponsor menempel di jersey timnas. Bahkan ada 4 sponsor baru yang tertulis di situ, yang tertempel di situ. Tentunya selain Mills sebagai sponsor aparel ya. Kami mencatat sih ada 4 ya, yakni PT Freeport Indonesia, Bank BRI, Indofood, dan yang satu lagi ini kami kurang tahu ya. Ada yang tahu silahkan komentarnya. Pasti ada 4 yang terlihat di situ ya. Terus apa istimewanya bang? Kan udah biasa kalau jersey ada sponsornya. Emang sih jersey yang ada sponsornya itu udah biasa. Tapi kalau sponsor ini nempel di jersey timnas, apalagi timnas Indonesia, ini baru luar biasa. Kenapa demikian? Yang pertama, kenapa kami bilang ini istimewa? Ini artinya kami bisa membuktikan apa yang pernah kami upload. Jika sejak Erick Thohir jadi ketum PSSI, sejumlah sponsor antri untuk jadi sponsor timnas, dan ini terbukti. Yang artinya apa yang kami upload bukan cuma ngasal. Soalnya suka kesel sih kalau masih ada yang bilang ini kami hoak. Yang kedua, kenapa kami bilang ini istimewa? Sebab sudah beberapa tahun belakangan ini jersey timnas kita tanpa sponsor ya. Terakhir itu kami catat jersey di timnas yang training itu ya, yang ada sponsornya itu di tahun 2016, 2017, dan 2018. Meskipun kabarnya tiap tahun PSSI ini dapat sponsor, tapi kok nggak pernah dipamerin ke publik ya. Pertanyaannya ada 2 nih. Yang pertama, sebegitu hebatkah Erick Thohir dan apakah sebegitu berpengaruhnya nama Erick Thohir sehingga membuat para sponsor ini mau jadi sponsornya timnas? Oke lah, kalau PT Freeport Indonesia, Bank BRI, Bank BSI Syariah itu milik BUMN. Tapi gimana dengan Indofood, Le Mineral, Pocari Sweat, Torabika, Walls, dan lain-lain itu kan milik swasta. Yang artinya ada nominal kontrak dong, dan mereka mau lu sponsori timnas. Pertanyaan yang kedua, ini tuh sebenarnya pertanyaan klasik. Kemana aja PSSI yang dulu? Ngapain aja PSSI yang dulu? Kok nyari sponsor aja sulit atau nggak nyari? Itu kan jadi pertanyaannya kan? Tapi dengan ditempatkannya atau ditempelkannya sponsor di jersey timnas ini tuh seolah-olah kode buat ngingetin masyarakat jika PSSI ini sekarang udah nggak miskin lagi. Atau istilah kasarnya, tuh lihat, baru bentar aja kerja udah banyak duit. Ya kalau beneran kerja ya gini, ada hasilnya, gitu kali ya. Tapi ya kami pun nggak tahu ini tuh sponsor cuma buat FIFA Matchday aja atau buat seterusnya. Tapi yang pasti selain sponsor-sponsor tersebut, masih banyak sponsor-sponsor lain kabarnya yang antri buat nama mereknya ini dipasang di jersey timnas. Mohamed Basim Rashid, pemain timnas Palestina yang juga mantan pemain Persib ini dipastikan akan kembali merumput di salah satu tim Liga 1 musim ini. Tapi belum tahu nih kemana atau klub mana yang akan diperkuat oleh Basim Rashid. Hal ini diungkapkan sendiri oleh Basim Rashid di akun Instagram Erick Thohir yang mengatakan ia segera akan kembali merumput di Liga Indonesia. And God bless. And inshallah soon I'll also come back to the Indonesian League. Nah, kira-kira di mana ya yang akan diperkuat Rashid? Yang pasti bukan Persib ya, soalnya Persib udah full pemain asingnya. Kalau prediksi Mimin sih ya paling ke tim yang ada anggota Esko PSSI-nya ya, bisa Bali United, bisa Bayangkara FC, bisa PSM, atau mungkin Persija. Ya, kita lihat nanti aja ya. Oke, ini juga lagi rame nih. Indosiar menghapus jadwal laga uji coba antara PSS Sleman kontra Persib Bandung. Hal ini terlihat di akun Instagram Indosiar yang memposting kembali jadwal pre-season ya. Jelas hal ini membuat para bobotoh heran, bahkan tak sedikit yang menghujat Indosiar yang dianggap pilih kasih dalam menayangkan siaran pertandingan.
Kami pribadi belum tahu ya jawaban soal ini. Apakah laga PSS versus Persib ini dibatalkan atau dipindahkan ke stasiun TV lain? Kami pun sudah coba tanyakan hal ini sama bos Persib, tapi belum ada jawaban. Nanti kalau Pak Teddy udah jawab baru kami kasih tahu ya. Tapi kalau alasannya Indosiar pilih kasih dan gak mau nyiarin laga Persib, menurut kami ini gak mungkin. Kenapa demikian? Indosiar tahu setiap laga Persib itu pasti hasilkan uang yang banyak buat Indosiar, sebab pasti penontonnya rame. Jadi nggak mungkin Indosiar nggak mau siarin laga Persib. Dan ini pun terbukti, Indosiar tetap menyiarkan laga uji coba Persib. Tapi kali ini pada tanggal 15 Juni. Lawannya adalah kali ini Persib Bandung versus Dewa United. Nah, udah kebuktikan jika Indosiar ini nggak mungkin lah nggak mau nyiarin pertandingan Persib. Jadi ya kemungkinannya kalau nggak laga ini dibatalkan ya berarti pindah stasiun TV lain. Dan kalaupun pindah stasiun TV lain ini artinya bukan keinginan Indosiar, tapi bisa jadi pihak klub yang meminta, entah itu PSS atau Persib. Tapi yang jelas sejauh ini belum ada tuh stasiun TV yang mengatakan atau ngasih tahu jika akan ada laga uji coba selain Antv yang akan siarkan uji coba Persija versus Racanburi. Jadi ya kita tunggu aja apakah laga PSS Sleman kontra Persib Bandung ini dibatalkan atau pindah stasiun TV atau justru hanya disiarkan secara live streaming. Lalu apalagi yang lagi rame nih? Ini ada pemain blasteran Jerman yang ketangkep nih. Wah, ketangkep? Maksudnya ketangkap kamera main di Persib U21. Dia adalah Luah Mesa. BTW kalau ada yang nanya, Luah ini tuh naturalisasi atau orang Indo asli sih? Kami jawab ya, Luah maupun Kelana Mahesa ini tuh punya dua kewarganegaraan, yakni Indonesia dan Jerman. Ya wajar, bapaknya orang Jerman, ibunya orang Indonesia. Tapi permasalahannya dia ini tuh nggak punya KTP alias belum resmi sepenuhnya jadi warga Indonesia atau Jerman. Soalnya di Jerman itu katanya sih umur 20 baru bisa dapat KTP. Makanya di tahun 2022 lalu Luah ini sempat trial di Dewa United tapi nggak lolos atau nggak dikontrak lantaran nggak punya KTP. Ya mau dikontrak gimana? Mau dikontrak sebagai pemain asing nggak penuhi regulasi. Gak punya KTP Jerman juga. Mau dikontrak sebagai pemain Indonesia ya tetap gak punya KTP juga. Lah kalau nggak punya KTP kok bisa ke Indonesia sih dari Jerman? Ya bisa lah, kan anak di bawah umur 17 aja sudah bisa bikin paspor. Hal ini pun langsung dikomentari oleh para bobotoh. Ada yang bilang Luah ini sengaja ditempatkan oleh Persib ke tim junior biar diasah dulu. Ada juga yang komentar, loh ngapain di tim juniornya, kenapa nggak di tim senior Persibnya aja. Ada yang komentar, tuh sip ambil mumpung ada di jajaran Persib, dan berbagai komentar lain-lain. Oke, jadi gini nih ya, usai trial di Dewa United di tahun 2022 lalu, Luah ini tuh katanya sih ngelamar ke Persib. Tapi lantaran Persib ini belum yakin sama kemampuan Luah, makanya Persib pun nawarin Luah ini buat main di Persib U21. Soalnya kan akan ada Elite Pro Academy nih. Jadi istilahnya Persib ini naruh dulu si Luah ini biar ikutan Elite Pro Academy. Kalau udah berkembang dan jadi pemain dengan grade A, barulah mungkin dipromosikan ke tim senior. Jadi ya mungkin Persib masih mempertimbangkan soal Luah ini ya. Apalagi posisi Luah ini kan gelandang, yang otomatis di Persib pun udah numpuk gelandang. Yaitu cuma pendapat kami loh ya. Madura United memperkenalkan Muhammad Tahir yang ditebus dari Persipura Jayapura. Ingat, Persipura ya. Loh, kan dia main di Rans kemarin. Di Rans itu cuma pinjaman. Jujur kami akui Madura United ini pinter. M Tahir ini gelandang bagus. Dia ini tipe gelandang box to box. Bertahan bagus, nyerang juga bagus. Dari soal skill sih nggak terlalu menonjol, tapi dia ini mampu menyisir setiap sudut lapangan alias nafas kuda. Ini justru yang jarang ditemui dan nggak banyak pemain yang punya tipikal seperti ini. Ya semoga aja di Madura dia bisa memberikan kontribusi lebih dan dia bisa berkembang di Madura. BTW buat yang belum tahu, Muhammad Tahir ini tuh asli Papua loh ya.
Dari Rans Nusantara FC. Oke, jadi inilah 5 pemain asing baru Rans musim depan. Yang pertama, Angelo Meneses, bek tengah asal Portugal berusia 29 tahun. Yang kedua, Ken Siro Daniels, striker asal Filipina berusia 28 tahun. Yang ketiga, Tavinho Barros, winger asal Portugal berusia 29 tahun. Yang keempat, Francesco Caneiro, bek tengah asal Portugal berusia 23 tahun. Dan yang kelima, Evandro Brandao, striker asal Portugal berusia 32 tahun. Ditambah Mitsuru Maruoka, jadi sudah full ya skuad asing Rans musim depan. Tinggal tunggu diumumkan saja. Lalu, nasib makan Konate gimana nih? Kabarnya Konate akan dilepas antara ke Arema atau ke Barito. Ya, tunggu aja ya berita selanjutnya.